Saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Ulangan pasal 23. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Saya memberi tema Tuhan bisa. Nanti kita membahaskan apa yang dimaksud dengan Tuhan bisa. Tuhan dengan kekudusan dan kasih-Nya bisa. Di sini pembaharuan dari kitab Musa sekali lagi diberitahukan. Hukum Taurat bukan hukum Taurat, tetapi itu adalah kekudusan Tuhan sendiri, dan lewat hukum Taurat tentang kekudusan Allah digenapi. Tetapi dalam menurut kita mudah dengan kebenaran terhadap Allah, maka kita tidak bisa. Bagaimana kita menghadapi Allah yang kudus? Tidak boleh sembarangan. Tetapi di sini kita juga melihat Allah yang penuh kasih. Jadi kekudusan dan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita dari kita merasa benar sendiri diselamatkan. Dia adalah hukum dari segala hukum, sehingga lewat hukum Taurat kita mengetahui akan keinginan Tuhan. Pertama, terdahulu kita harus memahami hukum Taurat. Kemudian kita baru memahami Allah yang dimaksud dalam hukum Taurat itu sendiri. Ini adalah untuk mempertingkatkan kerohanian kita. Jangan berhenti pada hukum Taurat. Kita jangan berhenti pada bingkai-bingkai akan hukum Taurat seperti Allah mati atau melihat para hakim atau polisi yang sekeliling menangkap anak kecil, sama dengan menangkap orang di jalan. Seperti seorang polisi menangkap anak kecil, karena kebanyakan ibu akan menakut-nakuti anak. Kalau kamu nakal, nanti saya panggil polisi untuk menangkap kamu. Tetapi sesungguhnya perkataan itu kehidupan satu yang rendah. Kita takut akan Allah, kita takut Dia menjadi polisi yang sering-sering di pundak kita mengawasi kita untuk menangkap kesalahan kita, untuk menghukum kita. Maka berharap lewat ayat hari ini, mohon Roh Kudus membersihkan kesalahan kita terhadap Allah. Dia Allah yang kudus dengan kasih karunia-Nya terhadap kita. Ayat 1 sampai dengan 8, subtema yang pertama. Apa yang dimaksud dengan jemaat Allah? Jemaat Allah. Di sini waktu kita membaca kitab Ulangan, di sini kita bisa melihat pertama menemukan perkataan jemaat Allah. Dia adalah umat dari segala umat yang mengetahui akan keinginan Allah. Tema hari ini jemaat Tuhan. Tema hari ini. Mereka adalah umat Israel yang mendirikan, yang sehingga ada yang dimaksud dengan menjadi jemaat Allah. Sesungguhnya setiap orang bisa masuk dalam jemaat Allah.
yang mempunyai hubungan dengan erat dengan Allah. Tetapi ada sebagian orang, ada kecacatan yang tidak boleh masuk sebagai jemaat Allah, jemaat Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya, dan juga kita melihat kekudusan Allah dengan kasih karunia terhadap mereka. Ayat 9 sampai dengan 14 menerangkan kekudusan Allah. Pada waktu kamu pergi berperang, kamu harus perhatikan akan Allah yang berjalan di tengah-tengahmu. Dia Allah yang kudus. Hukum yang ketiga, dalam ajar tidak boleh untuk menjadi persundalan. Di sini dikatakan ada persundalan perempuan dan laki-laki. Perempuan yang suci, yang kudus, mereka dikatakan di sini mereka mempersembahkan hidup mereka bagi Allah mereka. Mereka menggunakan perzinahan, mengadakan hubungan dengan Allah mereka. Allah berfirman, di dalam ajaran saya tidak boleh ada kebaktian pelacur bakti yang demikian. Kemudian ayat 19-20 21, jangan sembarangan untuk bernazar. Kalau kamu bernazar boleh pilihan, tetapi kamu setelah bernazar dan telah Tuhan memberikan padamu, kamu harus membayarkan nazarmu. Kamu harus menjadi orang yang bisa dipercaya. 3 ayat ini menerangkan tentang kekudusan Tuhan. Di tengah dikatakan kasih karunia Tuhan, ayat 15-16 harus berbuat baik terhadap budak. Di tengahnya 19 ayat 20 itu meminjam, jangan memungut buah, terlebih lagi terhadap saudara sendiri. Di tengah orang Israel, saudaramu sendiri meminjam, jangan memungut bunga. Dan yang keenam, hukum yang keenam juga mengenakan kasih karena berbuat baik terhadap sesama. Boleh mereka makan sesuka mereka di dalam kebun anggurmu, sepuas-puas hati mereka. Membiarkan mereka di tengah kebunmu untuk makan sepuas hatinya. Kita melihat ada hukum ketetapan, 6 ketetapan ini. Di ayat lain pun ada tertulis tetapi menerangkan tentang jemaat Allah. Ini adalah keinginan Tuhan untuk meningkatkan, mempertegas hukum Taurat Musa. Di tengahnya kamu sebagai jemaat Tuhan harus ada permintaan demikian, yaitu menjaga kekudusan Tuhan. Kamu harus mengejar akan kasih karunia Tuhan. Apa yang ayat ini, apa karunia Tuhan? Yaitu kamu harus bisa kamu bisa menghadapi kalau kamu dibully orang. Banyak orang yang geleng-geleng kepala. Apa yang mereka katakan seharusnya, karunia Tuhan terhadapmu, berkatmu melimpah. Kamu tidak lagi peduli adakah orang untuk merundung kamu atau membuli kamu. Dalam siklus untuk kembali dalam berkat Tuhan, tidak lagi menghitung tentang perhitungan tentang kebun anggurmu, tentang kebunmu terhadap
orang di dalam kebun gandum, kebun anggurmu untuk makan sepuas hati mereka. Ingatkah kamu cerita dari Ruth? Boas juga orang yang demikian. Oh, jemaat Tuhan, bukan itu dongeng. Di Israel memang ada orang yang mencari Allah. Dia adalah orang Israel, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita melihat terlebih dahulu apa itu jemaat Allah, jemaat Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 8 di sini tidak dikatakan secara teras atau menerangkan apa keinginan hatimu, tetapi di sini terlebih dahulu dikatakan orang-orang siapa saja yang tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Itu satu yang sangat ada syarat yang tegas sekali, baik di dalam ajaran dalam agama atau melayani di istana raja, punya persyaratan tertentu. Di dalam bangsa asing juga tidak ada. Ingat kamu waktu orang Israel keluar dari Mesir, ada di tengah mereka ada orang bangsa asing juga. Mereka sampai di tanah Kanaan, mereka hidup bersama dengan orang Kanaan di kota-kota yang ada penyembahan berhala. Tuhan memusnahkan semuanya. Kita tahu orang Israel bukan orang yang setia dalam satu community. Dia bukan satu suku. Masih ada bangsa lain di antara mereka. Atau orang Israel dengan percampuran darah, perkawinan silang. Di sini dikatakan orang yang demikian, orang yang hancur buah pelirnya tidak boleh masuk dalam jemaah Allah, dan juga anak haram tidak boleh masuk sebagai jemaat Allah. Mereka sampai keturunan 10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. 10 angka yang genap, Tuhan menolak mereka masuk dalam mereka masuk jemaat Allah. Karena jemaat Allah adalah punya kuasa untuk berkembang biak dan mendapatkan milik pusaka, mengalami orang-orang yang mengalami berkat Tuhan. Jadi anak-anak yang anak haram yang bukan dilahirkan secara perkawinan rumah yang normal atau dari hasil pernikahan yang normal, mereka tidak boleh mendapatkan milik pusaka. Ayat 3 sampai dengan 6 menerangkan tentang orang Amon dan orang Moab. Dua suku ini juga bukan dari pernikahan yang normal ada. Walaupun Tuhan menjaga dan memberkati mereka, tetapi mereka ditolak, tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Bukan karena perkara ini. Di ayat ditulis dengan jelas, yaitu Israel pada mau masuk tanah Kanaan, mereka harus melewati tanah Amon. Orang Amon tidak menyongsong mereka, tidak memberi roti dan air kepada mereka, maka keturunan 10 pun mereka tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Orang Moab, mereka mengupah Bileam untuk mengutuk orang Israel. Tetapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Di sini konsepnya diterangkan, jadi kita tidak perlu takut sihir-sihir atau alam gelap untuk menyerang kita. Kenapa? Karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Atau kalau janganlah
mengikhtiarkan sesuatu, Allah mendengar, sebab Tuhan mendengar dia, karena Tuhan mengasihimu sehingga mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi kita dalam pelindungan Allah. Ini adalah jemaat Tuhan. Dikatakan orang Moab dan orang Mesir, orang Edom dan Mesir, mereka adalah saudaramu. Jangan menganggap keji mereka, karena kamu pun pernah sebagai orang asing di negeri mereka. Jadi mereka pada anak-anak yang lahir pada keturunan 3, mereka boleh masuk jemaat Allah. Selain dari syarat-syarat ini, ketetapan ini, orang Israel boleh masuk dalam jemaat Allah, Tuhan, kecuali orang yang jahat. Seperti Mazmur ayat 1, orang di kemahnya Tuhan tidak bisa berdiri dengan tegap. Jemaat itu di kemah Tuhan, jemaat itu adalah jemaat Allah. Mereka di situ menghadap dan menyembah Allah. Semua para tua-tua, imam, orang Lewi juga di situ. Di situ mereka membaca hukum Taurat Allah. Boleh dikatakan di dalam masyarakat Israel, satu inti perserikatan, seperti kalau dalam satu agama atau suku ada pertikaian yang sulit, mereka akan di hadapan jemaat Allah untuk mengambil keputusan. Dan jemaat Allah seharusnya tempat yang penuh dengan puji-pujian. Dia bukan satu tempat kemah biasa, tetapi di situ adalah tempat berhadapan dengan Tuhan, tempat mengadakan hubungan dengan Allah, yang maka dipanggil sebagai jemaah Allah. Mereka boleh berkumpul karena nama Tuhan. Terhadap orang yang berkumpul di hadapan Tuhan, terhadap mereka Tuhan punya persyaratan yang tertentu, yaitu dengan kekudusan dan kasih. Dikatakan di sini juga dari ayat 9, di sini boleh dikatakan adalah tambahan Tuhan perang, karena banyak sekali tentang petunjuk Tuhan tentang perang tidak dijelaskan di sini, yaitu menyelesaikan bagaimana kesetiaan dalam melayani di laskar perang. Di sini mengatakan tentang kekudusan Allah. Jangan karena kekotoranmu atau tidak bersih menghalangi Allah, sehingga Allah tidak mau berjalan di hadapanmu. Allah mau melindungimu, mau bersamamu, dia berjalan di tengah-tengah perkemahanmu. Kalau kita melihat di hari raya Tabernakel, kita melihat Tuhan bersama orang Israel diam di tengah-tengah kemah mereka selama 40 tahun. Dia tinggal di tengah kabut di antara rakyat. Jadi sebab imam mereka tinggal di sekeliling kemah, Tuhan tinggal di dalam kemahnya, dan orang-orang Israel tinggal di 4 arah, Allah di tengah-tengah mereka, satu perkumpulan
Demikian mereka berjalan. Kemuliaan Allah di tengah-tengah mereka, tiang awannya, tiang apinya, awan dan tiang apinya bersama mereka. Ya, di situ hari-hari jemaat Allah kita melihat juga bagaimana ketidaksanggupan orang Israel, sungut-sungut mereka tidak percaya. Tetapi di dalam hari perkemahan besar ini, Allah tetap tinggal di antara umatnya. Bukan karena dosa mereka besok kamu tidak ada mana makan, atau seminggu lagi kamu tidak boleh makan, tetapi dalam 40 tahun setiap hari ada mana untuk makan. Inilah kasih setia Tuhan terhadap manusia. Tetapi terhadap manusia bukan Tuhan tidak punya permintaan, tetapi jangan menganggap benar sendiri. Ya, jangan menganggap terhadap diri sendiri itu sudah benar, apalagi terhadap orang lain. Bagaimana lagi kalau kita terhadap Allah? Jemaah Allah di tengah-tengah mereka berperang untuk mereka. Dalam 1 tahun 3 kali di hari-hari raya, Allah minta 4 hari mereka kembali mengingat akan hari raya pondok, untuk mengingatkan mereka bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka, dan Allah bersuka cita berkumpul bersama saudara mereka. Kalau ada kenajisan, maka Allah akan meninggalkan mereka. Dalam perang mereka pun akan kalah. Ayat 17-18 yaitu ketentuan ketiga. Di dalam kebaktian mereka tidak boleh ada pelacur bakti laki-laki atau perempuan, karena di bangsa asing penuh dengan persundalan, dan para pelacur-pelacur ini akan melayani orang-orang yang menyembah Allah, sehingga mereka sukacita mereka sampai pada puncaknya, dan lewat persundaran mereka mencemarkan kekudusan mereka. Jadi Allah berkata, aku tidak perlu dengan menggunakan dengan persundaan atau dengan pelacuran bakti mengadakan hubungan dengan aku. Bahkan uang mereka pun tidak boleh untuk dibawa ke dalam rumah Tuhan. Tapi ada orang Israel juga ada yang berbuat ada demikian. Jadi Allah tidak mau, hanya Allah mau dengan kekudusan untuk datang menghadap padanya. Kemudian Allah yang berkenan, orang yang dalam perjalanan, orang yang tidak punya keturunan, yang orang melihat ketidaksanggupan mereka akan bernazar. Mohon pada Tuhan untuk membuka jalan baru untuk mereka. Sesungguhnya ini adalah pilihanmu sendiri. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita bernazar pada Allah, kita punya pilihan. Kita harus menghargai Tuhan, juga menghargai kita. Seperti pada saat kami menolong
suami istri atau termasuk saya sendiri sebagai ayah, banyak sekali kita berjanji pada anak kita tetapi kita tidak menepati. Saya mengira saya membuat pendamping saya bisa gembira untuk menyenangkan mereka, tetapi itu tidak serius. Ini adalah sifat kemanusiaan orang yang tidak setia, sehingga kita tidak setia, tapi Allah berkata kita haruslah setia. Kalau kamu setia pada saya akan tambah setia padamu dengan berganda. Apa yang kamu kerjakan dengan tanganmu, aku akan memberkatinya, dibuat berhasil. Ayat 15 sampai dengan 16 di pasal dikatakan kalau ada seorang budak ada di tengahmu, haruslah dia tinggal di antaramu dan janganlah kamu kembalikan kepada tuannya. Kalau saya berpikir budak ini bukanlah orang Israel, karena kalau orang Israel di mana kota dia melarikan diri. Tidak bisa memilih salah satu tempat untuk dia pilih untuk tinggal, kecuali dia adalah salah satu orang asing yang bukan berasal dari suku Israel, sama seperti mereka melarikan diri ke kota pelindungan, baik orang Edom, orang Moab. Kalau kamu dulu pernah menjadi budak, maka kalau kamu sampai di Israel bisa mendapatkan hak untuk pelindungan. Karena Israel di mana dia tinggal di Israel, kamu tidak boleh menghalangi dia bisa bebas mau tinggal di mana. Kamu bisa melihat bagaimana Allah, rancangan Allah dalam satu masyarakat sehingga membuat orang Israel menjadi satu tempat pelindungan dan sesungguhnya tidak menghapuskan peraturan dalam perbudakan, tapi untuk semangat juga dikata baik dia perempuan laki-laki, baik orang Yunani, orang Yahudi, orang Yunani, orang Ibrani, mereka di dalam yang baru, mereka adalah menjadi orang yang baru. Ya, mereka tidak lagi menjadi budak tetapi menjadi orang yang baru. Sehingga pada perbudakan dipenuhi tapi ini bukan di kitab Ulangan. Mereka menginginkan orang Israel bisa menerima orang yang dari pelarian seperti sekarang di Eropa. Di dalam sesungguhnya masyarakat Eropa adalah mayoritas orang Kristiani, tetapi di Eropa sekarang kekristenan mulai mundur. Mereka tidak lagi berpegang pada kekristenan. Bagi orang yang asing seperti di perang Syria atau di Libya, orang-orang yang datang dari Afrika membuat perpecahan masyarakat di Eropa. Apakah kita menyongsong mereka atau tidak menyongsong mereka? Kalau kita lepas dari perserikatan ini, perserikatan itu mereka menerima orang-orang yang dalam pelarian. Kita tidak perlu untuk menyongsong mereka, tetapi di sini Tuhan berkata masyarakat sebagai jemaah
Tuhan, yang mengikuti Tuhan, mereka menerima, menyongsong orang budak dan orang yang dalam pelarian di kota pelindungan. Di ayat 24-20 kita kembali di ayat 24-25 yang dikatakan anggur, dan kalau kita mempunyai kebun buah anggur dan atau bulir gandum, dikatakan orang yang melalui kebun anggur sesamamu, kamu harus membiarkan mereka untuk memetik dan memakan hasil kebun sepuas mereka, tetapi tidak boleh dimasukkan dalam bungkusan. Atau kalau memetik di ladang, boleh mereka memetiknya dengan tangan, tetapi tidak boleh menggunakan sabit untuk diayunkan. Kalau kamu sebagai tuan ladang atau kebun, kamu harus membiarkan sesamamu untuk masuk. Kita tidak banyak waktu untuk menjelaskan banyak waktu. Di sini bisakah kamu lihat kan, ini disebabkan karena mereka adalah saudaramu. Kamu tidak boleh, kalau kamu meminjamkan sesuatu, kamu tidak boleh memungut buah. Dan sesama mau, kalau dia melalui kebunmu, kamu harus membiarkan mereka makan sepuasnya di dalam kebun anggurmu. Saat perang kita juga di situ dikatakan harus mengandalkan Tuhan untuk berperang. Kiranya jemaah Tuhan dan kekudusan Allah menjadi satu. Kita mohon Tuhan, baik di dalam perang, dalam melayani, kita berpegang pada kekudusan Allah, dan dalam terhadap sesama kita perlu kasih karunia Tuhan terhadap sesama. Kita berterima kasih di 611 karena kasih karunia Tuhan. Ada Mercy House, tapi kita harus mohon pada Tuhan agar seluruh gereja kita untuk memperbaharui karunia ini, yaitu perbaharuan dalam kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih atas hadirat-Mu menyertai kami, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu yang menyertai kami. Haleluya.
Tuhan, Kau sungguh baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur kami sebagai jemaat Tuhan, kami bisa datang di sini untuk menyembah Engkau, bisa berhadapan dengan Engkau. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami di dalam hidup kami karena ada Tuhan Allah kami. Saudara semua, kita mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa datang masuk sebagai jemaah Allah ini, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita sebagai jemaah Allah. Di sini ada beberapa persyaratan orang-orang yang tidak boleh masuk sebagai jemaah Allah. Seperti di sini dikatakan orang Moab, orang Ammon, atau di dalam hidup kita, adakah di sebelah orang yang dekat kita yang masih dalam perjudian? Di sini dikatakan Allah berkata kita tidak boleh menganggap keji mereka, sebab mereka adalah saudara kita. Karena orang-orang ini atau orang-orang yang pernah menolong kita, ada orang-orang yang membawa kita, mempengaruhi kita bisa masuk dalam dosa. Tetapi Tuhan, kita janganlah menganggap keji mereka, sebab dulu mereka juga adalah sahabat, teman kita atau saudara kita sendiri. Dan juga Tuhan di sini mengingatkan kita, kita harus mengampuni, melepasi apa yang satu rasa kebencian dalam hatimu, dan juga kita mengingatkan juga orang yang pernah menolong kita. Kita mohon pada Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan. Di dalam waktu tenang, Roh Kudus menerangi kita semua. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Adakah pada hari-hari kita yang tidak punya roti dan air di masa kesulitan, adakah kita tidak menolong mereka? Atau adakah kita seperti orang Moab, seperti Baliam, kita mengutuk orang lain, mengutuk saudara kita, bahkan mengutuk yang Allah berkenan, para pendeta, pastor yang Tuhan pilih hari ini. Tuhan berkata, kuduskanlah mulutmu. Kita datang di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, kami masa lalu kami pernah ditolong orang dan orang yang menyongsong kami, yang menjamu kami di masa sulit kami. Terima kasih Bapa, ada orang yang demikian di dalam hidup kami.
Dan juga Tuhan, kami mohon pada Engkau jangan menyumpat hati kami untuk berbuat baik pada orang lain. Dan juga mohon Tuhan Engkau mengampuni mulut kami penuh dengan kutuk. Ampunilah di dalam lidah kami tidak kudus. Tuhan, Engkau mengumpulkan kami sebagai jemaah-Mu. Tuhan, janganlah ada dosa ini dalam hidup kami. Tolonglah kami, hapuskanlah di dalam kami segala kenajisan kami, sucikanlah kami, tolonglah kami. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Tuhan juga memanggil kita sebagai tentara pasukan Tuhan. Kita sebagai pasukan Tuhan yang mengumpulkan kita sebagai jemaah Allah. Tetapi kita harus menyucikan hati kita agar jangan sampai Allah tidak kita mohon Tuhan agar menyucikan kita agar jangan sampai Allah tidak ada di antara kita. Kita mohon pada Roh Kudus. Kita mohon pada Tuhan untuk menyucikan apa yang dalam hati kita. Mohon tuh Roh Kudus menerangkan kita apa yang kenajisan kita. Semua ini yang bisa menghalangi kita
Kita mohon Roh Kudus menerangi kita. Kita mohon Tuhan untuk menyucikan kita dari ketidaksenonohan kita, agar Tuhan jangan berbalik daripada kita. Mohon Tuhan menerangi hati kami pada saat berdoa. Roh Kudus memberikan satu gambar di ayat. Tuhan mengata untuk menyelesaikan tentang kada hajatmu pada kotoran itu, tetapi di sini Tuhan mengatakan, Roh Kudus mengatakan kata-katamu, apa yang keluar dari mulutmu lebih kotor, lebih beracun. Mohon Tuhan Engkau menghapuskan segala kekotoran hati dan pikiran kami, menghapuskan kekotoran kenajisan dari mulut kami. Tuhan, sucikan hati kami. Roh Kudus, Engkau jamah kami, saudara-saudari kami, lepas buang segala kenajisan kami, ketidaksenonohan kami dari mulut-mulut kami, hati pikiran kami. Tuhan, kami mau kudus karena Engkau kudus. Tuhan, tolonglah kami. Mohon kemah yang kudus, tolonglah kami, berilah kami mulut penuh dengan kekudusan, agar mulut kami pun mengalir air yang manis, kata-kata yang memberkati, untuk memberkati, membangun orang lain. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini ya Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami haruslah menjaga kekudusan dan bertemu kembali dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau di dalam hidup kami, di mana dengan kasih karunia menyongsong orang lain. Adakah saudara di dalam hidup, adakah orang yang datang di tempatmu, kamu harus menolong dia, dan kita saling berdoa. Kita berdoa. Kita berbagi dan kita menggunakan doa kita. Adakah orang yang datang kepadamu untuk mohon, meminta pertolongan?
Kita sebagai jemaat Allah, kita harus ada kekudusan dan juga ada kasih karunia. Harus ada. Kita di dalam bait Allah, kita harus menjaga kekudusan kita di dalam hati kita. Kita janganlah serakah. Salah satu tangan kita pegang pada pada karunia kita. Kita harus menyambut orang-orang untuk kita memegang, menyongsong orang-orang yang perlu bantuan, menyongsong sesama kita. Kita pegang semuanya. Kita pada saat kita pegang, kita bisa masuk dalam jemaah Allah, kita bisa bersatu. Kita dalam pesta Allah, kita bisa bersukaria bersama Tuhan. Kita letakkan tangan kita di hati kita, yaitu dengan sebagai tanda kita menerima kekudusan dan karunia Tuhan di dalam hati kita. Tuhan, kami terima kekudusan dan karunia-Mu di dalam hati, masuk di dalam hati kami. Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah hati kami agar kami di dalam Engkau, kami masuk dalam jemaah-Mu, sifat-sifat-Mu, kekudusan-Mu, karunia-Mu sebagai kekudusan dalam kerohanianku. Tuhan, tolonglah aku, tuntunlah aku agar aku di dalam jemaah-Mu, dalam kemah-Mu, kami bisa belajar bagaimana kami bisa dalam berkekudusan dan juga bisa menjalan dalam karunia-Mu. Dan Tuhan, untuk kami dimanapun kami berada, dan memohon kami juga bisa membawa kasih dari rumah ke rumah orang yang membutuhkannya. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati rumahmu sebagai jemaah Allah, tempat penyertaan Allah yang selalu menyertai. Mohon dengan nama Tuhan Yesus kasih, karena Tuhan menyertai-Mu. Musuh yang di tanganmu dilepaskan. Tuhan memberikan-Mu dengan kekudusan, memberkati-Mu penuh dengan kasih karunia Tuhan.
kas lemah lembut Tuhan, kasih setianya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin.